Pemirsa, setelah mengikuti berbagai tahapan tes hingga fit and proper test pun dilakukan di Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, tentunya berdasarkan surat keputusan tanggal 18 Desember 2024, akhirnya kelima komisioner ini sudah ditentukan dan diputuskan, dan hari ini 23 Desember 2024 dilakukan pelantikan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Geraha Bina Praja. Seperti apa wajah-wajah yang mengisi Komisi Informasi? Ada 2 wajah incumbent atau 2 wajah lama dan 3 wajah baru. Berikut kami hadirkan liputan khusus Society pelantikan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2028 bersama saya, Firza Rizky. PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi secara resmi melantik 5 anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2028. Kelima anggota komisi yang dilantik tersebut yakni Muhammad Fatoni, Hadi Prayogo, Yopi Van Houten, Jom Martin Chandra, dan Haidir Rohimin. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun, tidak memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, diulangi, atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selesai. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan kami persilakan. Yang pertama, Bapak Muhammad Fatoni. Bapak Hadi Prayogo. Bapak Yopi Van Houten. Bapak Jumartin Chandra.
dan Bapak Haidir Rohim. Kami persilakan yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Senin tanggal 23 bulan Desember tahun 2024, saya penjabat Gubernur Sumatera Selatan dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2028 sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 937 KPTS Diskominfo 2024 tanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut. 1. Muhammad Fatoni SC/SH MHC MED. 2. Dr. Hadi Prayogo MI Kom. 3. Yopi Van Houten SSC. 4. Jo Martin Chandra SHMH CMED. 5. Haidir Rohimin STMN. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab tugas yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Amin. Palembang, 23 Desember 2024, Jabat Gubernur Sumatera Selatan, Len Suryadi, ditandatangani. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan. Baik, pelantikan selesai. Mohon Bapak untuk tetap di tempat. Kepada Bapak Hadi Prayogo, Bapak Yopi Van Houten dan Bapak Haidir Rohimin serta tamu undangan silakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Komisi Informasi periode 2020-2024 atas pengabdian dan dedikasi anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2024. Jadi Bapak di tengah. Pertama, Bapak Muhammad Fatoni, selanjutnya Bapak Jo Martin Chandra, yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, kami persilakan kembali ke tempat, dan Bapak Muhammad Fatoni dan Bapak Jo Martin disilakan duduk kembali. Pelantikan tersebut digelar di Auditorium Geraha Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Senin 24 Desember 2024. Sebelumnya para anggota telah mengikuti proses seleksi dan mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
PJ Gubernur Sumsel Ellen Stieri mengatakan, anggota yang baru dilantik diharapkan dapat memberikan dukungan mengenai tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, informatif, atraktif, sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah, dan pemerintah dapat menyampaikan informasi untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan juga kesejahteraan. Apa yang diharapkan dari kelima Komisi Informasi? Yang pasti kita mengharapkan pelaksanaan tugas dari Komisi Informasi yang sudah digarisi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Tentu kita berharap ini memberikan dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, informatif, bahkan lebih atraktif kepada masyarakat, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah, dan pemerintah juga dapat menyampaikan hal-hal yang kita gunakan untuk mendukung pelaksanaan kemasyarakatan, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Hal senada disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sumsel yang telah memilih kandidat terbaik pada saat fit and proper test, mengharapkan anggota Komisi Informasi Publik terpilih dapat bekerja dengan baik, juga amanah, serta dapat meningkatkan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Ya Bu Melinda, bisa kan ini udah terpilih nih, sudah dilakukan fit and proper test kelima komisi, komisioner dan udah terpilih dan dilantik. Apa harapan ke depan untuk kelima komisioner? Alhamdulillah kami telah memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Jadi harapan kami anggota KIP yang terpilih ini bisa bekerja dengan baik dan amanah, serta dapat meningkatkan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. Mungkin itu saja. Ada target khusus nggak Bu yang akan ditekankan ke 5 komisioner ini di periode yang baru? Ya, targetnya hanya harus bekerja dengan yang sungguh-sungguh dan melakukan yang terbaik. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Sumatera Selatan Rika Evianti berharap dengan komisioner yang baru ini akan lebih bersinergi lagi dengan pemerintah Provinsi Sumsel terkait dengan keterbukaan informasi publik yang ada di Sumatera Selatan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan lagi predikat informatif yang telah diraih sebelumnya. Sudah terpilih 5 komisioner, dan apa yang mungkin menjadi ekspektasi khusus kepada 5 komisioner di periode yang baru ini? Terima kasih. Tadi sudah diketahui bahwa sudah dilantik sama Pak Gubernur 5 komisioner Komisi Informasi periode 2024-2028. Tentunya saya dari Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengharap bahwa dengan komisioner yang baru ini akan lebih dapat bersinergi lagi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan semakin meluasnya keterbukaan informasi publik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan harapannya lagi tadi juga sudah disampaikan Bapak Gubernur bahwa tahun ini kita mendapat predikat informatif terkait dengan keterbukaan informasi publik dengan nilai nyaris sempurna yaitu 97,33. Kami berharapkan supaya itu bisa lebih meningkat lagi. Sebagai anggota Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan yang lama, Muhammad Fatoni mengatakan tugasnya tetap sama, yakni tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, menyelesaikan sengketa informasi, membentuk aturan keterbukaan informasi, dan memastikan badan publik transparan dalam memberikan informasi kepada pemohon informasi. Selain itu, dirinya juga menargetkan akan meminimalkan sengketa informasi dengan memberikan edukasi dan sosialisasikan serta menyelesaikan sengketa yang ada. Nah pemirsa, di samping saya sudah ada kelima komisioner dari Komisi Informasi Sumatera Selatan yang baru saja dilantik. Selamat Bapak sebelumnya sudah dilantik, semoga bisa amanah dan mengemban tugasnya sebaik-baiknya. Ada 2 wajah lama dan 3 wajah baru ya. Baik, saya ke wajah lama dulu. Mungkin saya wajah baru. Baik, bisa mewakili Pak, mewakili wajah lama ini seperti apa Pak? Untuk kedepannya periode yang baru nanti seperti apa Komisi Informasi, wajah Komisi Informasi bakal seperti apa? Ya sebenarnya tetap hanya ganti orang aja. Tugasnya tetap mengacu kepada Undang-Undang 14 2008 terkait keterbukaan informasi, menyelesaikan sengketa informasi, membentuk aturan keterbukaan informasi, dan
monep badan publik, memastikan badan publik terbuka terkait dengan informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Ada target khusus Pak mungkin yang akan dilakukan? Target periode kita kalau bisa, kalau tanpa sengketa nggak mungkin, tapi kita meminimalkan sengketa informasi, keterbukaan informasi publik. Sengketa informasi kita minimalkan dengan cara apa? Mengedukasi, mensosialisasikan, dan menyelesaikan sengketa yang ada. Ini kan Bapak kemarin udah mengikuti fit and proper test juga ya Pak ya, dan akhirnya terpilih kembali begitu. Apa Pak yang mungkin akan menurut Bapak di periode yang baru ini akan berbeda dengan periode sebelumnya? Periode baru ini ya berbeda karena mungkin ada 3 yang baru timnya kan. Selebihnya tugas pokoknya kan kita akan sama dan metodenya juga sama karena sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Itu aja. Salah satu anggota Komisi Informasi Publik yang baru, Hadi Prayogo, mengatakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki akan memperkuat Komisi Informasi khususnya dalam bidang transformasi digital, yaitu dengan cara membuat podcast, website kembali diaktifkan, dan beberapa program yang mengarah ke digitalisasi. Saya sebelum di Komisi Informasi ini adalah dari kru Tribun Network, karena itu sesuai dengan kemampuan saya, kebisaan saya akan coba memperkuat Komisi Informasi, khususnya dalam bidang transformasi digital. Nanti dengan seizin kawan-kawan semua tentunya kita diskusi bagaimana Komisi Informasi Sumatera Selatan ini bisa lebih mengarah ke digitalisasi. Misalnya saja ada podcast di sana, ada website dihidupkan dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Bersama 4 rekan lainnya, apa yang akan menjadi tantangan tersendiri Pak di 2025 dan di periode sampai 2028 nanti menurut Bapak? Seperti dijelaskan oleh Pak Fatoni tadi, bahwa kita tentu saja ingin membuat Komisi Informasi ini menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yakni keterbukaan informasi publik. Tentunya kita berharap melalui edukasi, melalui penyelesaian sengketa dan sebagainya, itu nanti bisa lebih terbuka, sehingga masyarakat kecil pun akan tahu manfaat dari Komisi Informasi. Sementara itu, Yopi Van Houten yang juga anggota baru di Komisi Informasi Publik menjelaskan akan bekerja sesuai dengan program yang telah dirancang sebelumnya, yakni pada bidang sosialisasi, dengan tujuan agar masyarakat menjadi sadar bahwa keterbukaan informasi publik itu penting demi kelancaran tata kelola pemerintahan yang lebih baik, juga agar masyarakat mengetahui apa saja informasi yang terbuka dan dikecualikan. Nah pemirsa, sudah ada satu lagi wajah baru yang ikut mengisi ya Komisi Informasi Sumatera Selatan yang baru saja dilantik. Ada Pak Yopi Van Houten, dari namanya orang Belanda nih. Naturalisasi. Pak Yopi, sebelumnya selamat sudah terpilih. Kira-kira Pak, apa ini yang menjadi skala prioritas utama sebagai program Bapak yang kemarin udah di fit and proper test sudah dipaparkan? Apa nih Pak? Sesuai dengan program saya lebih cenderung nanti di bidang mungkin sosialisasi. Ya, mensosialisasikan bagaimana masyarakat bisa sadar bahwa keterbukaan informasi publik itu penting demi melancarkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, karena masyarakat harus tahu dan paham mana informasi yang yang terbuka, mana informasi yang dikecualikan. Nah, ini menjadi target saya pribadi mungkin. Sedangkan Haidir Rohimin berharap anggota Komisi Informasi Publik KIP yang dilantik tetap solid dalam menyelesaikan sengketa publik dan persoalan lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Meski demikian, Komisi Informasi Publik ini akan melengkapi struktural terlebih dahulu agar program yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan. Di samping saya sudah ada Pak Haidir, salah satu yang terpilih ya, mengisi wajah baru di Komisi Informasi. Selamat Pak, sebelumnya sudah mengikuti fit and proper test dan akhirnya terpilih. Nyangka nggak Pak bakal terpilih ini? Ya karena sesuai dengan kerja rasanya wajar-wajar aja gitu kita terpilih. Ya, optimis terpilih ya. Dan akhirnya alhamdulillah sudah dilantik sama Pak PJ tadi, Pak Ellen Setiadi. Harapannya bersama dengan rekan yang lain seperti apa Pak? Karena pekerjaan dan tantangan itu berat, ya kita berharap kita berlima ini mampu menjaga soliditas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa publik maupun
yang lain di Provinsi Sumatera Selatan. Itu saja. Anggota Komisi Informasi Sumsel lainnya, Jo Martin Chandra, mengatakan pada periode ini akan melanjutkan program-program yang belum tuntas, yakni seperti Monef pada badan publik, serta akan memberikan penghargaan kepada badan publik yang terbuka, juga akan mengumumkan badan publik yang tidak terbuka. Menurutnya, belum tuntasnya Monef dikarenakan waktu dan e-Monef yang harus disosialisasikan terlebih dahulu. Satu wajah lama selain Pak Fatoni, juga ada Pak Jo Martin Chandra ya, yang juga ikut mengisi kepengurusan ya Komisi Informasi periode 2024-2028. Tentunya harus berbeda walaupun masih tetap di komisi yang sama. Apa yang menjadi skala prioritas utama nih Pak Jo? Yang pasti periode ini kita harus lebih semangat ya. Itu yang pasti dengan energi baru, orang-orang baru. Nah, banyak juga hal-hal yang memang belum sempat kita tuntaskan kemarin, misalnya Monef badan publik itu belum tuntas kita laksanakan. Kemudian kita akan memberi reward kepada badan publik yang terbuka, ya, memberi reward yang badan publik yang terbuka. Kemudian juga kita akan mengumumkan pada badan publik yang tidak mau terbuka. Nah, ke depan ini itu yang akan kita fokuskan. Kan ada yang belum terselesaikan PR-nya kemarin Pak. Ya, kendalanya apa Pak kemarin? Kalau itu sih masalah ini aja, masalah waktu, karena memang Monef itu kemarin karena terkendala dengan Emonef. Jadi Emonef itu langsung dari pusat. Jadi program itu perlu kita sosialisasikan terlebih dahulu. Jadi itu yang akan kita tuntaskan di periode sekarang. Pak Jo, terakhir harapannya seperti apa Pak di periode yang baru? Ya, periode yang baru ini kita harap dengan komisioner yang baru, harapan kami ya dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian juga ke depan kita berharap Komisi Informasi ini eksis. Jadi bisa menjadi seperti lembaga-lembaga lain yang keberadaannya itu diakui. Ya, seperti itu. Diharapkan anggota Komisi Informasi yang baru saja dilantik ini dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan keterbukaan informasi publik di Sumatera Selatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Sumatera Selatan. Nah pemirsa, baru saja kita saksikan bersama kelima komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2028 sudah dilantik. Semoga amanah dan dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap agar transparansi atau keterbukaan informasi publik benar-benar dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Demikianlah program khusus Society pelantikan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan 2024-2028. Saya Firza Rizky, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.